Oke guys, sekarang kami akan membahas mengenai Organisasi Profesi Pustakawan Internasional (ILA). Sejarah berdirinya Organisasi Profesi Pustakawan yaitu ILA, yaitu American Library Association. Berdiri sejak 6 Oktober 1876 di Philadelphia. Organisasi ini terbentuk setelah adanya konferensi pustakawan yang dihadiri oleh Melville Dewey. Organisasi ini merupakan organisasi perpustakaan tertua dan terbesar di dunia, yang beranggotakan sekitar 35.000 anggota, yang terdiri dari 30.000 anggota dan 5.000 anggota badan korporasi LLA yang berkantor di Chicago, Illinois, dan mempunyai staf sebanyak 275 orang. Tujuan dari organisasi LLA ini yaitu untuk mempromosikan layanan perpustakaan dan kepustakawanan. Selanjutnya yaitu visi dan misi ALA, American Library Association. Visinya yaitu anggota inti memainkan peran sentral di setiap perpustakaan, membentuk masa depan profesi dengan mencapai keseimbangan antara memelihara dan inovasi, serta proses dan kemajuan berkolaborasi dan memimpin. Sedangkan misinya yaitu menumbuhkan dan memperkuatkan keahlian kolektif pekerjaan perpustakaan dalam fungsi inti melalui pembangunan komunitas, advokasi, dan pembelajaran. Terdiri dari manajemen dan kepemimpinan. Ada administrasi, penilaian, pembangunan, dan peralatan, serta sumber daya manusia. Selanjutnya ada layanan teknis. Akuisisi terdiri dari membuat katalog, manajemen koleksi, serta sumber daya elektronik dan berkelanjutan, serta metadata dan kelestarian. Terdiri dari teknologi, yaitu pengujian dan pengembangan, data sains dan terbuka, serta layanan web dan administrasi sistem, tren yang muncul, dan inovasi humaniora digital. Selanjutnya beasiswa. Organisasi ini selain berkecimpung dalam mempromosikan layanan perpustakaan dan pustakawan, juga memberikan beasiswa kepada pelajar yang mendalami bidang ilmu perpustakaan untuk membantu studi mereka. Yang pertama, ILA Century. Beasiswa ini merupakan beasiswa tahunan sebesar $2.500 bagi siswa sekolah perpustakaan penyandang disabilitas yang diterima di sekolah perpustakaan terakreditasi ILA, yang mana pengelola dari beasiswa ini ialah Office for Human Resource Development and Recruitment, dan salah satu penerimanya ialah Uskup Carleigh. Selanjutnya, beasiswa Bound to Stay Bound Books. Beasiswa ini tersedia setiap tahun untuk pendidikan pria dan wanita yang berniat mengejar gelar MLS atau lanjutan, yang berencana untuk bekerja di bidang layanan perpustakaan untuk anak-anak hingga usia 14 tahun. Yang mana pengelola dari beasiswa ini ialah Association for Library Service to Children, yang salah satu penerimanya ialah Vincent Thomas Highland, Megan Celine Hope dari Universitas Valdosta State. Beasiswa yang terakhir yaitu beasiswa AMIA atau FMRT. Beasiswa ini diberikan setahun sekali kepada kandidat magister ilmu perpustakaan yang berniat untuk bekerja secara profesional dengan koleksi media di perpustakaan, yang mana pengelola dari beasiswa ini yaitu Film and Media Roundtable atau FMRT, dan salah satu penerimanya ialah Caris Blacker. Penghargaan ALA. Yang pertama adalah Alex Award. Penghargaan ini diberikan kepada 10 buku yang ditulis untuk orang dewasa yang memiliki daya tarik khusus bagi orang dewasa muda rentang usia 12 hingga 18 tahun. Judul pemenang dipilih dari penerbitan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah Coretta Scott King Virginia Hamilton Award for Lifetime Achievement. Penghargaan diberikan kepada seorang praktisi untuk kontribusi substansial melalui keterlibatan aktif dengan kaum muda menggunakan sastra Afrika Amerika, pemenang penghargaan untuk anak-anak atau dewasa muda, melalui penerapan membaca dan kegiatan terkait membaca. Henrietta M. Smith adalah penerima penghargaan praktisi pertama pada tahun 2011. Ia mendapatkan sebuah medali dan cek sebesar $1. Event yang diadakan oleh ALA. Yang pertama adalah Drop Everything and Read, yang diadakan setiap tanggal 12 April. Sebuah perayaan membaca nasional selama sebulan yang dirancang untuk mengingatkan orang-orang dari segala usia untuk menjadikan membaca sebagai kegiatan prioritas dalam hidup mereka. Yang kedua adalah National Library Week,
yang diadakan setiap tanggal 23 sampai 29 April, yang disponsori pertama kali pada tahun 1958. National Library Week adalah peringatan nasional yang disponsori oleh American Library Association atau ALA dan perpustakaan di seluruh negeri setiap bulan April. Ini adalah waktu untuk merayakan kontribusi perpustakaan dan pustakawan bangsa kita untuk mempromosikan penggunaan dan dukungan perpustakaan. Ada beberapa acara atau konferensi yang telah dilaksanakan oleh ALA. Yang pertama adalah Massachusetts Library Association Conference yang telah dilaksanakan tanggal 8-9 Mei 2023. Yang kedua adalah Texas Library Association Conference yang telah diadakan tanggal 19-22 April 2023. Yang ketiga adalah California Library Association Conference yang telah diadakan tanggal 1-2 Juni 2023. Lalu yang terakhir adalah New Jersey Library Association Conference yang telah dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 2 Juni 2023 yang akan dilaksanakan oleh ALA, yaitu American Library Association Annual Conference yang akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 27 Juni 2023. Selanjutnya, kriteria keanggotaan umum. Yang pertama, menunjukkan minat dalam administrasi hukum dan pengelolaan organisasi hukum. Yang kedua, berbagi minat dan mendukung tujuan asosiasi. Yang ketiga, tidak berafiliasi dengan mitra bisnis atau entitas yang memiliki syarat mitra bisnis ataupun konsultan untuk industri hukum. Adapun seseorang itu harus memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut. Yang pertama, seseorang yang merupakan ahli materi pelajaran yang diakui oleh komunitas hukum. Yang kedua, seseorang layanan utamanya umumnya melibatkan penjualan kekayaan intelektual, nasihat ahli, pembinaan atau penilaian untuk organisasi hukum, dan yang terlibat dengan banyak klien. Yang ketiga, seseorang yang berwira swasta sebagai kontraktor atau mengoperasikan bisnis milik sendiri dan melakukan peran administratif sehari-hari untuk satu atau lebih perusahaan atau firma. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.